Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhum rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang min adabil Islam, di antara adab-adab di dalam Islam. Ikhwan wa akhwat billah dan Allah iyakum, setelah kita mengetahui tentang bagaimana adab kita terhadap kedua orang tua, setelah awalnya kita membahas tentang adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang tua adalah makhluk yang sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita untuk berbakti dan beradab dengan adab yang baik. Makanya adab ini kita dahulukan. Dan ada pun adab yang sekarang yang akan kita bahas, yaitu tentang min adabil masajid, di antara adab-adab terhadap masjid. Bagaimanakah adab kita di dalam masjid? Bagaimana adab kita yang berkaitan dengan masjid Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini ada beberapa penjelasan yang disampaikan. Pertama, bahasanya di antara adab kita terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ini bahasanya masjid adalah tempat yang mulia. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang masjid adalah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, karena masjid adalah rumah Allah, masjid adalah tempat sebaik-baiknya yang ada di atas muka bumi ini, maka sebagaimana kita beradab terhadap yang lainnya, andaikan kita datang ke istana negara,
datang ke istananya manusia. Kita menggunakan adab dan etika yang baik. Maka seharusnya kita ketika datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala tentu seharusnya memiliki adab dan etika yang baik pula. Apa di antaranya? Maka di antara adab terhadap masjid pertama adalah itu istihbabul lubsi siyaq al-hasanah wasti'malus siwak inda dahab ilal masjid. Maka di sana dikatakan yang pertama adalah itu disunahkan istihbabul lubsi siyaq al-hasanah. Yaitu disunahkan untuk menggunakan pakaian yang baik. Gak mesti baru tapi baik ya. Minimal pakaian yang layak, pakaian yang rapi. Bukan pakaian asal pakaian. Oh, jangankan kita ke masjid. Biasanya kalau kita datang ke pendopo, kita datang ke tempat pejabat, kita menggunakan pakaian yang rapi. Kita datang ke istana negara menggunakan pakaian yang rapi, maka lebih selayaknya lagi ketika kita datang ke masjid Allah juga sama, yaitu kita menggunakan pakaian yang terbaik kita. Wasti'malis siwak inda dahab ilal masjid, dan juga menggunakan siwak, ya, sikat gigi dikala kita pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berangkat ke undangan saja kita pengen rapi. Kita datang memenuhi undangan pejabat saja kita ingin rapi. Maka hendaknya ketika kita datang ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kita berangkatnya menggunakan pakaian yang baik dan juga bersiwak, membersihkan ya mulut kita. Itulah sebabnya kenapa dianjurkan berwudu. Karena tujuannya untuk membersihkan diri kita. Ini sebagaimana kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak cucu keturunan Nabi Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian masuk dalam masjid. Zina di sini adalah pakaian yang layak, yaitu pakaian yang memang paling indah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlaku israf, berlaku melampaui batas di dalam makan dan minum tersebut. Innahu, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku israf, berlaku melampaui batas. Jadi kita lihat di sini, setiap kita masuk masjid ambil zina. Hiasan kita yang terbaik, pakaian kita yang terbaik, kita gunakan pakaian yang layak. Sebagaimana kita menghadap orang yang mulia di dalam urusan dunia, kita menggunakan pakaian yang layak. Maka ketika kita datang ke masjid, ini adalah tempat yang paling mulia, maka hendaknya gunakan pakaian yang layak, pakaian yang memang terbaik. Ini seharusnya kita lakukan. Ya, saya memiliki, Masya Allah, punya teman, Pak. Ada orang ini, Masya Allah, kalau kemana-mana dia, memang terkadang dia tuh kalau bepergian dia pakai kaos, tapi selalu bawa tas. Kaos, tapi bawa tas. Ketika waktu sholat, maka dia ternyata mengeluarkan baju dari tas tersebut. Lengkap, bersih. Walaupun mungkin dalam kondisi seperti biasa, dia nggak kelihatan seperti orang yang pakaiannya rapi, perlenten. Tapi ketika dia datang untuk sholat, maka dia usahakan menggunakan pakaian yang terbaik. Masya Allah. Dan memang adabnya seperti itu. Ya. Maka begitu pula dikatakan, selain kita menggunakan pakaian yang layak, selain kita itu menggunakan pakaian yang sekiranya ini adalah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Maka diantaranya pula, tadi disampaikan adalah yaitu isti'malus siwak. Kita itu menggunakan siwak, bersuci. Ya, berangkat menuju masjid, usahakan dalam kondisi bersih. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan
atas umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku akan perintahkan, yaitu mereka, yaitu umat Rasulullah SAW, bisiwak, untuk menggunakan siwak inda kulli sholatin, setiap kali mereka tidak sholat. Jadi seandainya laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umat, Rasul mengatakan la amartukum bisiwak, sungguh aku akan perintahkan mereka, siapa? Umatnya Rasulullah SAW, untuk menggunakan siwak, yaitu inda kulli sholatin, setiap kali mereka masuk masjid. Ya, karena ini bersifat anjuran, memang tidak wajib ikhwah, tidak wajib hukum asal antum datang, ya, misalkan ke masjid tidak bersiwak pun hukum asal tidak masalah. Dalam arti bukan tidak masalah diberikan keleluasan, dan artinya hukum asal itu tidak berdosa, akan tetapi di antara adabnya dan kita menginginkan untuk mendapatkan banyak pahala, maka hendaknya kita berangkat menuju masjid dalam kondisi menggunakan pakaian yang layak dan juga dalam kondisi sudah bersiwak. Itu diantaranya. Jadi, hendaknya kita memperhatikan ini. Kalau kita mau berangkat ke masjid, usahakan kita menggunakan pakaian yang layak, pakaian yang terbaik, dan usahakan kita dalam kondisi bersih. Lalu kemudian yang selanjutnya, yaitu an-nahyu anil huduril masajid liman akala sumah awil basala wan nahwakumah. Yang kedua, larangan yaitu hadir ke masjid bagi orang yang memakan bawang putih, bawang merah, atau yang sejenisnya. Atau yang sejenisnya. Jadi kalau kita ini makan bawang merah, bawang putih, ya, mungkin kita timbul pertanyaan, apakah setiap kita makan bawang merah, bawang putih, kemudian nggak boleh ke masjid? Contohnya kan masakan kita rata-rata menggunakan bawang. Apakah kemudian kita tidak boleh setelah makan kemudian berangkat ke masjid? Maka kita lihat di sini. Ternyata para ulama menganggap ini karena perihnya, karena baunya. Artinya kalau memang bawang itu sudah dimasak, baunya sudah hilang, sudah netral. Mungkin bawang putihnya, bawang merahnya sudah hilang, baunya sudah tidak lagi menyengat. Maka bakso itu tidak mengapa. Tapi kalau kemudian dia sengaja makan bawang merah, bawang putih mentah, contohnya kita beli sate, kemudian dalam sate tersebut ada acar, ada bawang merah, bawang putih yang masih mentah, makanya di masjid lagi. Wong dari luar kita makan, kemudian masuk ke dalam masjid, itu dilarang. Ya, apalagi kalau kemudian justru kita makannya di mana? Di masjid. Nah, ini. Hati-hati itu, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Dan larangan ini, ikhwan, larangan ini, ya, walaupun memang kita tidak mengatakan bawang putih, bawang merah itu haram, enggak. Jangan sampai ada anggapan kalau begitu bawang putih dan bawang merah dikatakan haram, enggak. Itu hanya makruh. Itu adalah makruh. Bawang merah, bawang putih makruh. Lalu kemudian kita lihat di sini, ternyata apa? Ternyata larangan ini berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akala al-basal was-suma wal quras, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan juga bawang apa ya, daun atau bawang bakung kalau kata kita, fala yaqrabanna masjidana, janganlah dia mendekati tempat sholat kami atau masjid kami. Kenapa dia tidak boleh mendatangi masjid? Apakah berarti kalau begitu sudah makan bawang putih, bawang merah, kemudian kita nggak perlu untuk berjamaah di masjid? Bukan. Yang dimaksud adalah menghilangkan dari pengaruh bawang merah dan bawang putih tersebut. Karena di lanjutan hadis ini, Rasul mengatakan, fa'inal malaika, karena sesungguhnya para malaikat, tata'adza mimma yata'adza minkum banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu sebagaimana anak-anak Adam, keturunan Nabi Adam pun terganggu. Itu maksudnya apa? Bawang putih, bawang merah itu menghasilkan bau yang tidak nyaman. Kalau kita ini kemudian misalkan ada orang makan bawang putih, bawang merah, kemudian ngobrol dengan kita, dan kita merasakan baunya,
Sebenarnya bukan hanya bawang putih, bawang merah ya. Pete, jengkol juga sama ya. Kalau terasa baunya dan ini mengganggu ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba sebelah kita baunya bau bawang, bau pete, bau jengkol, kita nggak bisa konsentrasi, wah, kita terganggu, ya kan? Makanya hendaknya apa? Segera sikat gigi dulu, segera bersihkan dulu, kumur-kumur dulu, ya. Ustaz nggak ada sikat gigi, siwak nggak bawa, apa-apa nggak bawa. Antum ada permen, makan permen dulu, kumur-kumur, setelah bersih, kemudian makan permen. Intinya bagaimana menghilangkan bau tersebut, ya. Jadi yang seperti ini dilarang. Itu karena mengganggu yang sholat. Akhirnya saudara kita, tetangga kita, sebelah kita. Begitu kita sholat, Allahu Akbar. Ketika kita melafalkan atau membaca doa-doa ataupun zikir-zikir dalam sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat. Lalu kemudian mereka merasa terganggu, tidak khusyuk. Maka kita telah mendolimi mereka. Malaikat saja terganggu, ikhwah. Kita terganggu, malaikat terganggu. Ya. Dan ini ikhwah, kalau saja bawang putih terlarang, bawang merah terlarang untuk dimakan dulu, atau kita sudah makan kemudian datang ke masjid, maka kira-kira bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Orang rokok, selang rokok masuk masjid sholat, ya itu lebih dahsyat, ikhwan. Kalau bawang merah, bawang putih, yang bisa dihilangkan dengan sebab dimasak, mungkin sikat gigi bisa hilang. Tapi kalau rokok lebih berat lagi, ikhwan. Lebih berat, karena rokok jauh lebih berat. Atau yang lainnya. Mungkin kita habis kerja, kemudian badan kita penuh dengan keringat, maka segera bebersihlah dulu. Atau minimal kalau tidak, gunakan wangian. Itulah sebabnya saya anjurkan di setiap masjid, tolong ya, sediakan itu baju ganti. Barangkali saudara kita, teman kita bekerja, kemudian kan nggak sempat bawa ganti kan. Ya, simpan lemari, bikin baju untuk apa? Untuk orang yang membutuhkan sholat. Ya, karena kita harus jujur bahasa yang namanya saudara kita tidak semuanya sempat pulang setelah bekerja. Mungkin bajunya kotor, mungkin bajunya tidak enak untuk dipakai. Maka di sana kita sediakan. Dan juga jangan lupa pula minyak wangi juga sediakan. Barangkali kita butuh. Siapapun juga barangkali bisa membutuhkan kan. Bagaimanapun itu bisa membantu kita. Tidak apa-apa. Pengalaman di masjid kami, ya di masjid yayasan kami sana. Itu Masya Allah, minyak wangi itu paling laku Pak. Kita nyimpen banyak, setelah itu pada hilang botolnya. Insyaallah. Berarti itu kan bersyukurlah. Berarti mereka butuh gitu. Butuh kan? Mereka butuh kan tidak apa-apa. Oh, namanya orang niat sodako. Dia sodako, udah pakai ada setengah tiba-tiba hilang. Tidak apa-apa. Mungkin mereka butuh untuk di rumah. Kalau dia niat sodako, dia simpan di situ. Kemudian diambil sama orang, digunakan untuk sholat. Berpahala enggak? Berpahala. Beda kalau mereka untuk dijual juga urusan mereka. Yang penting niat sodako antum sudah diterima. Kita juga menyediakan di lemari, ada lemari baju ya, untuk sholat silakan. Karena banyak pekerja, siang-siang mereka bekerja, kadang mereka ya tidak pun sediakan. Kalau di sini apalagi, Masya Allah, WC-nya banyak, kan enak kan? Airnya juga melimpah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan pada ya DKM dan juga donatur yang telah menyediakan banyak sekali fasilitas. Itu untuk kita. Kalau mau mandi silakan. Kan begitu kan? Silakan. Tafadhol ikhwan. Tidak masalah. Karena ini tujuannya apa? Untuk memuliakan masjid. Agar kita datang ke masjid. Kita sholat. Kemudian nyaman kitanya. Tetangga kita pun nyaman. Begitu ya. Silakan. Air minum sudah disediakan. Barangkali mau minum silakan. Berkumur-kumur dulu silakan. Masya Allah. Ya. Nah, ini adalah salah satu adab. Ya. Karena orang yang dia ini kemudian datang ke masjid dalam kondisi membawa aroma yang tidak sedap. Ini akan mengganggu kekhusyuan ibadah yang lainnya. Maka usahakan ya, seperti itu. Pertama, kita ada anjuran. Yang kedua, kita pun kalau punya kemampuan di setiap masjid disediakan. Ya, sarung ada, baju ada, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Kalau kemudian pengurus masjid kemudian menyediakan. Ya, seperti itu. Barangkali tadi dalam rangka untuk memberikan fasilitas, barangkali saudara kita ada yang membutuhkan. Ya, tidak mesti baju yang baru lah, yang layak pakai, yang layak untuk digunakan
sholat. Ada bajunya, ada lemarinya, digantungkan rapih jadinya, bukan dilempit, bukan ditilep, tapi digantungin semuanya. Ya, kalau lemari ukurannya misalkan 1,5 meter aja itu bisa banyak sekali baju kan. Silakan, barangkali punya baju koko, punya sarung, barangkali punya kopiah. Dan kami juga alhamdulillah di sana itu yang sering habis itu sering itu minimal kan dipakai kan, dipakai karena kalau dijual juga nggak akan laku itu kopiah. Membekas dipakai orang. Kadang ada yang bawa, mungkin asalnya dia pakai, setelah itu kelupaan, kebawa ke rumah. Alhamdulillah, dia dipakai untuk sholat. Mudah-mudahan seterusnya dia menggunakan kopiah tersebut. Kan begitu kan? Insya Allah. Tidak apa-apa, ikhwan. Sodako. Nanti sodakonya banyak rezekinya. Mana kosotman, sodako. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sodako. Silakan gunakan fasilitas-fasilitas. Yang penting kita datang ke masjid dalam kondisi yang sebaik mungkin. Agar kita mendapatkan banyak faedah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, di antara yang perlu kita ketahui, bahasanya di antaranya disebutkan yang ketiga merupakan adab dari adab kita ke masjid adalah yustahabul masyu ilal masajid. Disunnahkan untuk berjalan menuju masjid. Nah, sunahnya ke masjid itu apa? Berjalan. Tapi kalau jaraknya misalkan dari sini ke Dawung, dari sini Pleret, kan kalau jalan kapan sampainya Ustaz? Ya enggak apa-apa, itu kan bicaranya sunahnya. Kalau kemudian kejauhannya kita nggak usah memaksakan. Ya, kalau yang dekat-dekat sini berjalan, Masya Allah, itu pahalanya besar, Pak. Pahalanya besar luar biasa. Semakin Anda jauh, langkahnya semakin banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan gengsi untuk jalan. Masya Allah, tidak usah gengsi. Ya, berjalan saja. Tidak apa-apa. Anak pernah mendapati di sebuah masjid. Ada bapak-bapak itu kalau mau berangkat Jumatan, itu berangkat dari rumah 10:30. Saya ketika tanya, Pak, kenapa berangkatnya 10:30? Ya, ketika anak pulang dari masjid tersebut, qadarullah, beliau udah agak sepuh, minta bonceng. Begitu bonceng, hanya sampai ke perempatan. Kemudian udah, Pak Ustadz di sini aja turun. Pak, mau kemana? Dianterin sekalian. Nggak usah katanya. Saya bisa jalan. Maka beliau cerita, ya, ketika Jumatan berangkat 10:30. Karena beliau sudah agak sepuh, jalannya agak lambat. Ternyata jaraknya lumayan ikhwah. Itu sekitar 3 kilometer. Jalan kaki. Dianterin anaknya nggak mau. Apa-apa nggak mau. Cuman kalau kemudian sampai jam sekian nggak nyampe, ya anaknya nyari biasanya. Ya. Dan jalurnya ya segitu-gitu aja. Misalkan ini masjid, ya, lurus, belok saja. Sudah. Cuman 1 kali belokan. Tapi belokannya jauh juga. Masya Allah. Ini luar biasa. Sudah 10. Usia di atas berapa ya? 60-an beliau. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ini luar biasa. Itu beliau itu mengamalkan hadis ternyata. Pengen jalannya, tapi kalau kemudian menyusahkan badan juga ya jangan. Kalau kemudian akhirnya antum jalan tidak sampai ke masjid, di tengah jalan antum kemudian tiba-tiba KO, ya jangan. Itu takalluf, membebani diri sendiri, jangan. Kalau sanggup silakan, jaraknya kayak sekarang misalkan sampai gerbang. Sampai dekat tidak apa-apa. Ya, kalau kemudian misalkan dari Sumber ke sini jalan kaki, kapan antum sampainya? Ya, sudah sampai sini keringetan, basah kuyup bajunya. Nah, jadi Masya Allah, keutamaan orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di sana diterangkan bahasanya a'dhamun nas ajran fis shalah. Maka beliau mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nas ajran fis shalah. Bahasanya manusia yang paling besar pahalanya di dalam sholat. Ya. Yang paling besar pahalanya di dalam sholat. Apa katanya? Ab'aduhum, yaitu fa'ab'adukum mamsyan. Itu orang yang paling jauh, kemudian yang paling jauh langkahnya, paling jauh jarak berjalannya. Semakin rumah kita ini jauh, semakin tempat tinggal kita ini jauh-jauh sekali, kita berjalan ke sana,
semakin banyaklah pahalanya. Ya, barusan tadi pagi kalau tidak salah, anak lihat video kiriman ikhwan, itu ada bapak-bapak Pak, buta ya, itu hampir kurang lebih berapa tahun, Allah alam, di narasinya itu sekitar berapa puluh tahun, itu sholat ke Masjidil Haram jalan. Tapi Anda tidak tahu kan, betul apa tidak. Memang di gambar situnya, videonya, bapak ini jalan, kemudian backgroundnya di sana ada Masjidil Haram. Allah alam itu apakah sahih atau tidak. Tapi ini luar biasa. Jalan. Benar apa tidak Allah alam, Anda tidak tahu. Ya. Andikan iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kondisi keterbatasan masih bisa jalan. Kalau ini misalkan ada orang yang dia berjalan jauh, jaraknya jauh, berada di ujung kota, ya berada di ujung kota. Nah, ketika dia berada di ujung kota, maka kemudian dia berjalan ya sampai ke masjid, maka semakin jauh jaraknya, semakin banyak langkahnya, itulah yang paling banyak apanya? Ajrannya, paling banyak ganjarannya, paling banyak pahalanya, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Begitu pula diterangkan di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dawud di dalam kitab Sunannya dari hadis Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, kata Rasul, man ghassala yaumal jumu'ah waqtasala, barang siapa yang dia mandi dan membuat mandi pada hari Jumat, summa bakara wabdakara, kemudian dia pun datang lebih awal, wa masya walam yarkab, dan kemudian dia pun ya berjalan tidak berkendara, wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam, berjalan ya, berjalan menuju masjid. Setelah sampai di masjid, kemudian mendekat kepada imam. Makanya kalau Jumatan Pak, jangan cari paling pojok. Ini Jumatan punya tempat favorit apa? Di pojok, nggak ada lagi pojok. Seolah-olah pojok itu paling istimewa. Jangan ya. Kalau Jumatan antum lihat sop masih kosong, datang yang paling depan. Kalau masih ada tempat yang lowong, datang yang paling dekat dengan imam. Ini mah di tengah masih kosong, sampai kemudian DKM kadang ngasih tahu pada bapak-bapak mangga masuk ke dalam, banyaknya jadi koridor semua. Ya, kayaknya sih pengen balapan keluarnya ini. Begitu selesai kemudian ya, assalamualaikum langsung bubar. Ada mulai ke depan saja, mendekat. Itu keutamaannya. Kemudian pas temah, kemudian dia pun mendengarkan khutbah walam yalhu, dan dia tidak berlaku-laku. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya ada orang yang kemudian mendengarkan Jumat, kemudian dia memainkan tangannya, atau sambil dengerin Jumat, kemudian melihat HP-nya, jangan. Mendengarkan Jumat tapi sambil mainan, tidak boleh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Karena lakum bikulli khutwatin, maka bagi dia setiap kali langkahnya amalus sana ajrus yamiha wa qiyamiha, itu adalah amalan selama 1 tahun, pahala puasa dan berdiri sholatnya. Masya Allah. Dia mandi, kemudian dia segera lebih awal datang ke masjid, dia berjalan tidak berkendara, dia mendekat kepada imam, kemudian dia mendengarkan khutbah dan tidak melakukan perkara yang lama, yang sia-sia. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti tadi. Amalan 1 tahun pahalanya, pahala puasanya, pahala berdiri sholatnya. Itu menunjukkan berjalan kaki itu adalah perkara yang utama. Begitu pula dikatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah. Di sana dikatakan bahasanya, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Rasul? Ana adullukum ala ma yamqullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan pada kalian yang Allah akan hapus
dengan perbuatan tersebut kesalahan-kesalahan. Dan Allah akan tinggikan dengan sebab amalan tersebut itu derajat. Lalu kemudian qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, isbaghul wudu adal makari. Menyempurnakan wudu di saat ya pada waktu yang makari, yang tidak disukai. Lagi dingin, lagi malas, tapi kemudian wudunya sempurna. Kan kadang orang kalau lagi malas wudu asal-asalan kan. Wudu sembarang, yang penting kan banyak saudara kita. Kalau wudu itu, punten, barangkali kita sering melihat ada orang wudu itu asal siram-siram, kocok-kocok. Bahkan kalau kita lihat sewudunya pun tangan kanan, tangan kiri bolak-balik gantian. Ya, yang harusnya tangan digosok, yang penting asal kesiram air keran. Ini gak sempurna wudunya, ikhwan. Ya, muka cuma disiram-siram begitu, bukannya dicuci. Bagsilu wujuhakum, maka kemudian cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Wajah dicuci, tangan juga sama. Yang namanya tangan, jari jemarinya juga harus digosok, ikhwan. Kemudian kumur-kumur hidung juga sama. Muka juga harus dicuci. Kemudian tangan disiram kembali sampai ke siku. Jangan kemudian asal siram, belum tentu sikunya ini kemudian tersiram dengan air. Ditambahkan lagi kemudian kepala, asal tepuk-tepuk saja misalkan. Ya, belum lagi tambahkan yang lainnya misalkan. Ya apa? Ketika dia mencuci kaki, kadang kaki hanya disiram saja, dikucurkan. Tidak ada yang lainnya. Nah, yang seperti ini, wah, ini adalah perkara yang merupakan ketidaksempurnaan wudu. Maka di sini Rasul mengatakan dia menyempurnakan wudu. Ya. Halal makari. Ketika tidak suka, ketika dia lagi malas, ketika dia nggak semangat, tapi wudunya tetap sempurna. Bukan asal wudu, bukan kemudian asal ketempelan air, tidak. Bukan asal basah, tapi betul-betul menyempurnakan wudunya. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan kemudian dia banyak langkahnya menuju masjid. Ya, ini maka yang seperti ini menyempurnakan wudu di saat tidak suka, memperbanyak langkah menuju masjid, itu akan menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat. Wantidoru sholat ba'da sholat, ya, dan juga menunggu sholat, ya, setelah sholat maghrib, tunggu sampai isya, kan begitu kan? Nah, itu menunggu sholat. Maka yang seperti ini pahalanya. Maka satu langkah tersebut menghapuskan kesalahan dan juga akan meninggikan derajat. Itu poin yang ketiga. Lalu kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini. Yang harus kita dapatkan bahasanya yang selanjutnya adalah al-masyu ila shalah bi khusyuk wa sakinah. Berjalan menuju salat dengan khusyuk, dengan khusyuk dan sakinah. Itu dengan khusyuk dan sakinah, dengan tenang. Jadi kita juga harus tahu bahasanya yang perlu kita ketahui, kalau kita ini sedang menuju masjid, maka berjalanlah dengan khusyuk. Jalannya dengan khusyuk, ya. Jalan khusyuk. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Bahkan kita dapati apabila ya, terutama ini ketika lagi sholat, dengar imam udah mulai membaca Quran. Wah, langsung orang pada lari. Jangan lari. Pelan, tenang, santai. Jangan terburu-buru. Ya, Ustaz nanti gak dapat rokat. Udah apa-apa itu. Daripada antum kemudian terburu-buru tidak mendapatkan, yaitu adanya keutamaan. Bagaimana mengamalkan sunnah. Maka lebih baik antum santai. Bukan santai itu kemudian malas-malasan. Bukan. Berjalan tenang, penuh dengan kekhusyuan. Berjalan menuju tempat sholat dengan khusyuk, dengan sakinah. Ini berdasarkan hadis yang sahih, masih dalam riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Di sana dikatakan, kata Rasulullah, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar al-iqamah, itu iqamah, dikumandangkan qomat. Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita mendengar qomat sedang dikumandangkan. Kita masih di gerbang, jauh. Gak usah lari, teman. Jalan biasa. Anda tadi berjalan biasa, mendengar qomat jangan dipercepat, apalagi lari enggak. Berjalanlah seperti biasa, tenang dengan penuh kekhusyuan.
famshu ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar. Maka berjalanlah kalian menuju tempat salat dengan kalian dalam keadaan tenang, dalam keadaan berwibawa. Tenang, pelan, dalam arti kondisinya sama seperti kita berjalan biasa. Ya. Wala tusri'u, janganlah terburu-buru, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Ya, fama adraktum, maka apa yang kalian dapati, fasallu, maka salatlah kalian. Wa ma fatakum, maka apa yang terluput dari kalian, maka fa'atimu, maka di sana dikatakan fa'atimu, maka fa'atimu, sempurnakan oleh kalian. Ya, yang dapat kerjakan, ikuti sholat. Yang terluput, sempurnakan. Dan ini artinya ketika kita datang pun jangan menunda-nunda. Datang, imam sudah sujud pertama, antum datang, waduh sudah telat, nantilah nunggu imam berdiri. Jangan. Kan kalimat Rasulnya dikatakan fama adraktum fasallu. Kalimatnya apa? Bukan pakai summa. Kalau Pak itu kemudiannya itu tanpa jeda waktu. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah kalian. Kalau lihat imamnya lagi ruku atau ketika i'tidal, antum ikuti i'tidal, tidak menunggu, nggak dapat rokat inilah, nunggu nanti rokat kedua. Nggak usah. Imamnya lagi sujud, baru sujud pertama. Sujud pertama nantilah, nunggu imamnya sampai berdiri. Tidak, antum langsung takbir. Mulai dengan takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram dulu. Ya, jangan kemudian langsung sujud. Jangan takbiratul ihram, karena awal salat itu dengan apa? Tahrimu habit takbir wa tahlilu habit taslim. Salat itu pengharamannya dengan takbir, itulah takbiratul ihram. Penghalalannya dengan salam. Begitu kemudian dapati, jangan langsung sujud, tapi takbir dulu, Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram, bersedekah enggak? Enggak. Karena kita tidak akan membaca, tapi kita setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lepas tangan, kemudian takbir intiqal. Kita takbir intiqal, takbir perpindahan. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud. Itu takbir intiqal. Jadi kita mulai dulu, yaitu mukadimah salatnya, pembukaannya dengan takbiratul ihram, baru kemudian takbir intiqalnya. Jadi seperti itu. Yang dapati segera. Jangan ditunda. Jangan ditunggu. Anda dapat takbir. Anda dapat kemudian dalam kondisi membaca surat, silakan. Kadang ada orang baca surat tenanglah, nanti yang penting sampai ruku. Maka ditunggu sampai suratnya udah hampir selesai, baru kemudian takbir. Jangan. Apa saja yang antum dapati, maka silakan. Makanya Rasul mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Maka apa yang kalian dapati, sholat. Kemudian wama fatakum, dan apa yang terluput dari kalian, fa'atimmu, maka sempurnakan oleh kalian. Ya. Jadi berangkatnya jangan terburu-buru. Datang dari jauh sudah komat, sabar, santai, tenang. Jangan tergesa-gesa. Ini mau ngos-ngosan lari, udah sampai ke sini, udah mau ngos-ngosan sampai sini, begitu takbir, di sana sudah ruku dan sujud. Para hati. Ya kecewa kan? Iya, maka sabar saja sudah. Sabar, ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Ketika kita ini berangkat menuju tempat sholat. Kemudian yang kelima, dzikrud du'a al-ma'thur al-warid bidzalika inda dahab ilal masjid. Yaitu maka menyebut atau mengucapkan doa yang ma'thur, yang telah diasarkan, yang datang ya di dalam atau dari Rasulullah SAW ketika pergi menuju masjid. Kemudian jadi ketika menuju masjid baca doa. Berangkat baca doa. Keluarnya dari rumah baca doa. Jadi kemudian setelah itu kita datang ke sana. Jangan lupa berangkatnya saja kita disuruh apa tadi? Baca doa. Kata kalau kita berangkat dari rumah, berarti doa yang pertama sebut doa apa?
Doa keluar rumah. Jangan lupa itu doa keluar rumah. Apa doa keluar rumahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar, berangkat. Kemudian ketika pergi menuju masjidnya, di jalannya, maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana yang diterangkan kisahnya Abdullah bin Abbas ketika beliau kemudian bermalam di Ibunda Maimunah, bibi beliau, ya, yang merupakan istri Rasulullah SAW. Maka beliau kemudian mengatakan, Rasul itu apabila kharaja ila shalah, apabila beliau Rasul itu keluar menuju sholat, kemudian wa yaqul, sedangkan beliau mengucapkan Allahumma ij'al bi qalbi nuran. Jadi sambil jalan, ya, tadi kan keluar rumah mengucapkan doa tadi apa? Bismillah, Bismillah kita tawakkaltu, doa keluar rumah. Di jalannya dia membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma ij'al bi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya. Wa bi lisani nuran, di lisanku ini cahaya. Waj'al bi sam'i nuran, jadikanlah di telingaku ini cahaya. Waj'al bi basari nuran, dan jadikanlah pada pandanganku ini yaitu cahaya. Waj'al min khalfi nuran, jadikan di belakangku itu cahaya. Waj'al amami nuran, jadikan di hadapanku cahaya. Waj'al min fawqi nuran, jadikan di atasku pun cahaya. Wa min tahti nuran, dan jadikan pula yaitu di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikan padaku cahaya. Dan ini, ya, Masya Allah, sependek yang Anda pernah dengar kisah dari beberapa kisah tentang Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kalau berangkat menuju masjid, ini tidak terlupa doa ini dibaca terus oleh beliau. Mungkin mengamalkan hadis ini, ya, wallahu a'lam. Nah, ini luar biasa itu. Baca doa ini, pengen agar dijadikan salat itu sebagai cahaya. Berangkat pengen semuanya dijadikan cahaya, karena nanti salat itu akan menjadi cahaya kita di akhirat nanti. Di saat berada di dalam kegelapan akhirat, ketika kita akan menuju sirat Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Jadi jangan lupa, ya. Ini doanya, Masya Allah, minta dijadikan cahaya. Kan kuncinya satu, Allahumma ij'al. Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah fi qalbi, di dalam hatiku, nuran. Waj'al bilisani nuran, terus saja. Wa bisam'in nuran, wa basari nuran, terus baca itu semuanya. Maka mudah-mudahan dengan membaca ini menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Ini adabnya. Jadi ketika kita berjalannya, kita keluar dari rumah baca doa atau dzikir keluar rumah. Kemudian kita datang ke masjid, juga kita baca apa tadi? Ya, berangkat ke masjid, baca doa ketika kita di jalan. Itu, ya, seperti yang tadi telah disampaikan. Allahumma ij'al bi qalbi nuran, waj'al bi lisani nuran, dan seterusnya. Baca doa itu adalah doa yang diajarkan. Ada Isata? 1 menit lagi. Lalu kemudian yang selanjutnya, bahasanya di antara yang disunahkan di dalam adab, yaitu di antaranya adalah waroda an-nahyu an tasbikil asabi. Bahasanya telah datang larangan tentang tasbikil asabi, yaitu menjalin tangan, jari jemari. Nah, Bapak kalau ke masjid jangan gini. Ya, anak-anak lihat di tulisan sana ada, ya. Nggak boleh tasbik namanya. Ya, apalagi kemudian sambil ngaji, lututnya diangkat, ini jadi enak sekali kan. ada yang begitu. Nah, ini ternyata dilarang di dalam syariat. Ya, mungkin ikhwan-ikhwan yang sering ngaji udah terbiasa adanya larangan tasbih. Nah, tasbih ini dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan larangan ini wadalika fi arba'i mawati. Dan ini larangan ini ada pada 4 tempat. Di antaranya an-nahyu an tasbikil asabi' inda dahabilal masjid. Itu larangan, itu di antaranya menjalin jari jemari ketika pergi menuju masjidnya, terlarang. Ya.
Kemudian yang keduanya idza kana fil masjid yang tadiru shalah. Apabila berada di dalam masjid sambil nunggu sholat, itu juga dilarang. Ya. Kemudian anahyu anit tasbih itu fardhun au naflan bis shalah. Ketika berada di dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya, termasuk diantaranya ba'da sholatil fardhah, itu juga setelah sholat fardu. Ya, kalau tadi setelah sholat sunnah juga dilarang. Ya, baru kemudian yang lebih khusus setelah sholat fardu. Jadi Anda yang seperti ini ketika di masjid jangan menuju masjidnya, di dalam masjidnya, menunggu sholatnya, ketika selesai sholatnya. Itu semua tasbih yang dilarang, ya. Seperti itu. Ya. Adapun ketika misalkan ada hajat, ada keperluan, maka itu dibolehkan. Ya, mau tidak mau misalkan begitu di masjid kita ada keperluan harus ya menggenggam sesuatu yang harus dengan tasbih, nah itu beda karena ada hajatnya. Itu diantara yang bisa Anda sampaikan tentang permasalahan ini. Walaupun sebenarnya belum selesai semuanya, tapi itu nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, itu saja. Syukran. Jazakumullah khairan. Allah alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.